Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Marhayani, NIM 2019143739, Program Studi PGSD Universitas PGRI Palembang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi dari pertemuan ke-1 hingga ke-7 untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pendalaman PKNSD, dosen pembimbing Ibu Kiki Aryani Rum, MPD. Norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 1. Manusia, masyarakat, dan ketertiban. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu senantiasa melakukan interaksi dengan individu atau kelompok lainnya. Dalam interaksi sosial tersebut, setiap individu bertindak sesuai dengan kedudukan, status sosial, dan peran mereka masing-masing. Tindakan manusia dalam interaksi sosial itu senantiasa didasari oleh nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. 2. Pengertian norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan. Setiap individu dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi dengan individu atau kelompok lainnya. Interaksi sosial mereka juga senantiasa didasari oleh adat dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya, interaksi sosial di dalam lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lain sebagainya. 3. Hubungan antar norma. Kehidupan manusia dalam bermasyarakat selain diatur oleh hukum juga diatur oleh norma-norma agama, kesusilaan, dan kesopanan, serta kaidah-kaidah lainnya. Kaidah-kaidah sosial itu mengikat dalam arti dipatuhi oleh anggota masyarakat di mana kaidah itu berlaku. Hubungan antara hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya itu saling mengisi, artinya kaidah sosial mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, dalam hal-hal hukum tidak mengaturnya. Selain saling mengisi, juga saling memperkuat suatu kaidah hukum. Hakikat dan arti penting hukum bagi warga negara. Pengertian dan ruang lingkup hukum. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup atau perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa. Tujuan hukum. Secara umum, tujuan hukum dirumuskan sebagai berikut. 1. Untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. 2. Untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. 3. Untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Kalian dapat bayangkan bagaimana kalau dalam masyarakat dan negara tidak ada atau tidak berlaku hukum. 3. Pembagian hukum. Hukum menurut bentuknya dibedakan antara hukum tertulis dan hukum tak tertulis. Hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sedangkan hukum tak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan dalam masyarakat tetapi tidak tertulis, disebut hukum kebiasaan. Arti penting hukum bagi warga negara. Seorang pencuri tertangkap tangan, kemudian dipukuli beramai-ramai oleh masyarakat setempat. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 Ayat 3, negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, hukum menjadi panglima dan memiliki kedudukan utama. Jadi, tidak dibenarkan masyarakat menghakimi sendiri. Pencuri tersebut harus diserahkan pada polisi untuk ditindak lebih lanjut sesuai dengan proses hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hak dan kewajiban di rumah.
1. Menata kembali tempat tidur sehabis bangun tidur, terutama di pagi hari. 2. Beribadah melakukan kewajiban kepada Tuhan dengan ibu dan ayah saya serta saudara-saudara saya. 3. Membantu ayah dan ibu di rumah dengan tulus ikhlas. Contohnya, menyapu halaman rumah. 4. Belajar menonton TV atau bermain, tetapi harus sesuai norma-norma dalam kehidupan keluarga. Dengan kata lain, kalian mempunyai hak untuk bersenang-senang, tetapi juga tidak boleh melupakan kewajiban. Hak dan kewajiban di sekolah. Hak dan kewajiban di sekolah antara lain belajar dengan tekun. Ini berarti kalian harus rajin pergi ke sekolah, menuntut ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Menuntut ilmu sangat penting karena merupakan bekal hidup kita. Orang yang tidak memiliki ilmu biasanya hidup susah. Karena itu, kita harus rajin belajar. Orang yang memiliki ilmu pengetahuan biasanya hidup senang. Belajarlah supaya pintar. Kepintaran yang disertai dengan keluhuran budi sangat dibutuhkan oleh bangsa negara untuk mencapai kesejahteraan demi kemajuan bersama. Mematuhi tata tertib sekolah. Misalnya, sebelum belajar, kalian merapikan meja dan kursi, serta papan tulis, kemudian berdoa. Kalian belajar bersama Bapak Guru, membaca, menulis, melakukan kegiatan di laboratorium, berdiskusi, berkesenian, berolahraga dengan ruang gembira. Ketika bel berbunyi, tanda beristirahat. Hak dan kewajiban di masyarakat. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain, dengan tetangga dan masyarakat, kalian harus senantiasa tolong-menolong. Bersama-sama, kalian wajib menjaga kebersihan dan keamanan serta ketertiban lingkungan. Selain memiliki kewajiban di masyarakat, kalian juga memiliki hak seperti hak untuk berpendapat dalam musyawarah, dihormati dan bergaul dengan orang-orang di lingkungan masyarakat. Sungguh hidup kita di masyarakat akan senang dan tentram jika kita tahu hak dan kewajiban kita. Hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus membela tanah air. Kita mempertahankan bumi pertiwi dari segala ancaman, seperti para pejuang dan pahlawan kita yang dengan gagah berani dan pantang menyerah melawan penjajah. Mereka rela mengorbankan jiwa dan raganya agar negeri kita bebas dari penjajahan dan menjadi negeri yang merdeka. Instruksi Hukum HAM, pembentukan Lembaga Perlindungan HAM di Indonesia, dan peran Mahkamah Konstitusi. Memahami hukum HAM dan lembaga perlindungan HAM. Instrumen dapat diartikan sebagai alat dan landasan sesuatu. Hukum, sebagaimana Mohtar Kusumatmaja ungkapkan, ialah suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat yang harus mencakup lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan. Instrumentasi hukum HAM pasca rezim Orde Baru. Jatuhnya rezim Orde Baru berdampak sangat penting bagi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Pengkajian ulang dan instrumentasi produk hukum baru yang berkaitan dengan HAM mulai dilakukan dengan progresif dan responsif. Lembaga-lembaga perlindungan HAM. Tuntutan masyarakat yang menggema dan liberalisasi politik yang begitu kencang setelah jatuhnya Soeharto selain berdampak pada perubahan konstitusi dan instrumen hukum juga berpengaruh pada pembentukan lembaga peran penting Mahkamah Konstitusi. Lembaga perlindungan HAM di tingkat nasional. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga HAM di Indonesia. Mahkamah Konstitusi sangat familiar dengan pengawal dan penafsir konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan kehakiman, setara dengan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya meliputi peradilan agama, militer, dan tata usaha negara. Mahkamah Konstitusi ditetapkan Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Revitalisasi gotong royong. Sejarah gotong royong. Sepi ing pamrih rame ing gawe merupakan peribahasa dalam bahasa Jawa yang mengisyaratkan kebersamaan dalam menyelesaikan pekerjaan yang harus dipikul bersama. Masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi untuk bersama-sama melakukan kegiatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Begitu ada informasi ada pekerjaan yang harus diselesaikan secara bersama-sama yang menyangkut kepentingan masyarakat. Warga berbondong-bondong untuk membantu dan mengerjakannya secara bergotong royong, tanpa pamrih atau tidak mengharapkan imbalan jasa dari apa yang mereka lakukan tersebut. Gotong royong sebagai jati diri bangsa. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong. Kata lain dasar dari semua sila Pancasila adalah bergotong royong, maknanya prinsip ketuhanannya harus bergotong royong. Ketuhanan yang berkebudayaan yang lapang dan toleran termasuk dalam membina toleransi antar umat beragama. Bukan ketuhanan yang saling menyerang dan mengucilkan antar agama dan kepercayaan yang plural di Indonesia. Kajian Konstitusi Indonesia dari awal kemerdekaan sampai reformasi konstitusi pasca Orde Baru. Pengertian dan konsep dasar konstitusi. Istilah dalam bahasa Inggris Constitution atau dalam bahasa Belanda Konstitutie. Secara harafiah sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Undang-Undang Dasar. Permasalahannya pengguna istilah Undang-Undang Dasar adalah bahwa kita langsung membayangkan sesuatu naskah tertulis, padahal istilah konstitusi bagi banyak sarjana ilmu politik merupakan suatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselesaikan dalam suatu masyarakat. Kebiasaan menerjemahkan istilah konstitusi menjadi Undang-Undang Dasar. Hal ini sesuai dengan kebiasaan orang Belanda dan Jerman yang dalam percakapan sehari-hari memakai kata grondwet. Grond adalah dasar, wet undang-undang, dan grondgeset. Grond dasar, geset undang-undang, yang keduanya menunjukkan naskah tertulis. Kajian hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun tuntutan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 semakin menguat, akan tetapi MPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 tidak gegabah dalam melaksanakannya demi menjaga kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keseluruhan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada dasarnya meliputi 1. Ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara serta mekanisme hubungannya dengan negara dan prosedur untuk mempertahankannya apabila hak-hak itu dilanggar. 2. Prinsip-prinsip dasar tentang demokrasi dan rule of law, serta mekanisme perwujudannya dan pelaksanaannya seperti melalui pemilihan umum dan lain-lain. 3. Format kelembagaan negara dan mekanisme hubungan antara organ negara serta sistem pertanggungjawaban para pejabatnya. Hakikat Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara. Pancasila dalam kedudukannya ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar filsafah negara. Dari negara, ideologi negara atau staatsit. Dalam pengertian ini, Pancasila merupakan dasar nilai serta untuk mengatur pemerintahan negara terutama segala peraturan perundang-undangan termasuk proses reformasi dalam segala bidang dewasa. Ini dijabarkan dan diderivasikan dari nilai-nilai Pancasila. Maka Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah, beserta negara.
Terima kasih untuk video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.